Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini icip-icip gitu katanya ya. Icip-icip di dalam kekekalan nanti bagaimana kita memuji dan menyembah Dia bersama-sama saat ini. Ini adalah pola dan sedikit mungkin ya lebih besar lagi kemuliaan ketika kita bertemu dengan Tuhan, menyembah Dia di dalam kekekalan. Kalau kita nggak suka menyembah, kita nanti nggak nyaman juga kalau di surga gitu ya. Karena inilah surga itu hanya satu, worshiping sang punya surga, yaitu Tuhan sendiri. Gaya hidup seperti ini adalah gaya hidup kita. Nah, malam hari ini panggilan kita ya tadi apa yang dirancangkan oleh Tuhan Bapa kita yang baik itu sempurna, tidak ada satupun kita di tempat ini yang Bapa itu merancangkan sesuatu yang jahat untuk kita. Tidak ada. Percaya itu bahwa ketika Dia memanggil kita, Dia punya rancangan yang indah, yang sangat indah untuk setiap kita. Percaya itu. Malam hari ini kita mau, ini minggu yang terakhir untuk kita belajar tentang fokus pada kuasa Tuhan. Ya, kita sudah 1 bulan kita belajar tentang fokus pada kuasa Tuhan. Nah, malam hari ini sebenarnya tinggal summary saja gitu ya. Kita mau baca di 2 Korintus 12 ayat 9. Sebagai ayat emas kita. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini adalah jawaban Tuhan Yesus sendiri kepada Rasul Paulus. Ya, ini Tuhan menemui Rasul Paulus ketika Rasul Paulus sudah 3 kali menyatakan kepada Tuhan di dalam doa permohonannya untuk Tuhan itu menarik atau mencabut ya utusan iblis. Ya, kita nggak tahu utusan iblis kelemahan, tapi itu suatu kelemahan sampai dia minta 3 kali. Dan jawab Tuhan menemui Rasul Paulus sendiri mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Nah, responnya Rasul Paulus sungguh sangat hebat. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu respon Rasul Paulus ketika Tuhan menjawab, cukup kasih karuniaku bagimu. Ya, justru di dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Dan Rasul Paulus merespon apa yang disampaikan Tuhan, jawaban atas permohonannya. Aku bermegah di dalam kelemahanku, supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku. Itu responnya. Nah, kalau kita sudah belajar dari pemberitaan firman ya di setiap minggu dan hari Selasa ya, dengan ayat ini, di ayat emas ini, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu sempurna. Pertanyaannya gitu ya, kita kan kemarin kan sudah belajar. Yang pertama, apakah itu kuasa ya? Apa itu kuasa? Kita sudah tahu kuasa ya. Kemudian bagaimana kuasa itu bekerja? Bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja? Di dalam kelemahan kuasaku itu sempurna. Di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Apa maksudnya di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan sempurna? Apakah maksudnya adalah kita tetap dalam kelemahan kita ya? Kemudian ayat ini juga respon Rasul Paulus bilang,
Aku mau bermegah di dalam kelemahanku. Apa maksudnya bermegah di dalam kelemahan? Apakah suka gitu ya? Ya aku lemah seperti ini, menggaung-gaungkan kelemahannya, tetap di dalam kelemahannya. Apakah maksud ayat ini seperti itu? Tentu tidak gitu ya. Kita sudah belajar dari penyampaian firman yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Maksud ayat ini bukan seperti itu. Ya, kuasa Tuhan itu sempurna di dalam kelemahan. Tetapi apa yang dimaksud Rasul Paulus bermegah di dalam kelemahan, bukan berarti dia akan stay tetap di dalam kelemahannya. Dia tetap tinggal di dalam kelemahannya supaya kuasa Tuhan menaungi dia. Maksudnya tidak begitu. Nah, yang pertama yang harus kita ingat kembali supaya di bulan ini kita tidak melewatkan semua pengajaran yang penting. Apa itu kuasa? Kuasa sudah disampaikan oleh Rasul Gary sama Pastor Gary gitu ya. Kuasa, ada dua pengertian kita. Ketika kita berbicara tentang kuasa, selalu ingat, karena ini adalah identitas yang melekat di diri kita. Kuasa ada dua pengertian. Yang dimaksud kuasa adalah dunamis. Yang pertama dunamis. What is dunamis? Dunamis itu energi, kekuatan, power. Ya, bahasa Indonesia memang kurang bisa menerjemahkan itu dengan tepat. Tapi kita tahu bahwa apa yang dimaksud kuasa Tuhan itu pengertiannya dua. Dunamis yaitu energi, kekuatan untuk mengerjakan segala sesuatu. Kuasa Tuhan yang supranatural itu adalah dunamis. Contohnya apa? Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, membangkitkan orang mati, ya, menyembuhkan orang sakit. Ketika Rasul Paulus membuat mukjizat, itu adalah power dunamis. Itu contoh kuasa, yaitu kekuatan atau energi energi kekuatan itu dunamis. Yang kedua, ngomong kuasa itu adalah berbicara tentang right, otoritas. Otoritas itu apa? Kewenangan. Ya. Kewenangan. Itu arti kuasa. Jadi ada dua, ya. Dunamis, kekuatan energi, dan exousia yang artinya otoritas atau kewenangan. Contohnya apa yang exousia? Kewenangan, otoritas. Ketika seorang anak Tuhan, ya, anak Tuhan, itu adalah exousia. Kewenangannya apa? Dia bisa memerintahkan si iblis itu untuk keluar. Ingat ketika Rasul Paulus dan anak-anak Skewa, itu bedanya, ya. Dengan kuasa siapa? Ya. Itu adalah kewenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus untuk mengusir setan dan sebagainya. Tidak bisa dicontoh, diduplikasi. Kewenangan itu tidak bisa serta-merta diberikan. Ya, anak-anak Skewa, ya, itu juga mau mengusir-ngusir setan, ya. Tapi dia tidak punya hak, dia tidak punya kewenangan, dia tidak punya kuasa. Tapi kita, ya, kita dua ini yang melekat pada kita, anak-anak Tuhan. Kita baca di Kisah Para Rasul. Ini di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, ini adalah kuasa. Apa yang dimaksud dengan kuasa Tuhan? Apakah itu kuasa Tuhan? Tadi dunamis dan exousia di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kita itu akan menerima kuasa, yaitu dunamis dan exousia itu ketika Roh Kudus itu turun ke atas kita. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Selain ngomong tentang amanat agung, sebelum dia naik ke surga, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, sebelum Tuhan naik ke surga, dia ngomong,
kepada murid-murid dan para saksi yang ada di situ, kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Jadi kuasa Tuhan itu apa? Kuasa Tuhan itu adalah Roh Kudus. Ya. Itu adalah kuasa Tuhan. Ya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 39 Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ini adalah perjalanan kita sebagai orang-orang percaya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ya, ini khotbah Petrus, di banyak orang, ya, 3.000 orang bertobat dari khotbahnya ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini adalah perjalanan kita, orang-orang yang dipanggil untuk menerima Kristus dan Roh Kudus. Jadi, ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan mengampuni semua dosa kita, maka kuasa itu, yaitu Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Jadi eksosia dan dunamis, Roh Kudus itu adalah hak kita gitu. Roh Kudus itu adalah janji Tuhan kepada kita ketika kita memberi diri untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus, ya, untuk pengampunan dosa, dan kita pasti menerima Roh Kudus. Nih, di Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11 ini adalah Yohanes, ya. Yohanes Pembaptis itu yang mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini Yohanes, ya, ketika Tuhan Yesus mau dibaptis oleh Yohanes, ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia berbicara tentang yaitu Tuhan Yesus yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, perjalanan hidup orang Kristen selain baptisan air, ya, sebagai tanda pertobatan, kita sudah melewati itu dan kita menerima Roh Kudus. Nah, ketika kita sudah menerima baptisan air, maka ada yang harus kita lakukan adalah kita menerima baptisan Roh Kudus. Ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah untuk kita, anak-anak Tuhan. Setelah kita menerima baptisan air, Roh Kudus jadi diberikan untuk kita dibaptis oleh Roh Kudus melalui penumpangan tangan. Kalau kita baca di Kisah Rasul 19, ya, Kisah Rasul 19 itu dibaca, ya, di situ tentang baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes itu adalah baptisan tanda pertobatan. Tetapi ketika sesudah Tuhan Yesus, ya, kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus sebagai tanda pertobatan kita menerima Roh Kudus dan kita dibaptis oleh Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi itu bagian dari perjalanan kita untuk mengiring Tuhan, dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, apa sih gunanya, ya, kuasa Tuhan atau Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang percaya? Ketika kita tahu bahwa hidup kita ini disertai dalam diri kita itu ada dunamis, ada hak menjadi anak-anak Tuhan. Balik lagi, tujuannya adalah di Kisah 1 ayat 8 tadi. Jadi untuk apa Roh Kudus yang dimanifestasikan dengan kuasanya, yaitu dunamis dan eksosia ada pada kita? Balik di Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
yaitu menjadi saksinya. Itu Roh Kudus. Kuasa Tuhan diberikan kepada kita supaya kita ini menjadi saksi Tuhan. Kalau di Kisah Rasul 1 ayat 8, saksi Tuhan ketika Tuhan itu naik, dan kita ini adalah saksi Tuhan untuk mengabarkan kabar baik, keselamatan kepada semua orang, untuk nantinya menjadi saksi Tuhan ketika Tuhan Yesus turun. Seperti yang dikatakan oleh malaikat, sama seperti dia naik, kamu akan melihat sebagai saksi. Dengan cara yang sama dia akan turun. Nah, tugas kita menjadi saksi. Kita nggak bisa menjadi saksi tanpa Roh Kudus. Siapa yang bisa menobatkan kita kalau bukan Roh Kudus? Jadi kuasa Tuhan itu, baptisan Roh Kudus itu, atau Roh Kudus yang jadi bagian kita, yang diberikan oleh Tuhan sebagai ketika kita bertobat mengakui Tuhan, ya, itu adalah kita menjadi saksi Tuhan, bukan hanya untuk emosional aja gitu ya. Baptisan Roh Kudus rasa-rasa gitu, rasa seperti ini, punya kemampuan seperti ini untuk hal-hal yang lain, tapi satu saja yang Tuhan mau, dunamis dan exousia, kekuatan kuasa Tuhan, dan juga hak menjadi anak-anak Tuhan itu diberikan hanya untuk mengabarkan kabar baik dan menjadi saksi Tuhan, seperti di Kisah Rasul 1 ayat 8. Itu saja, bukan yang lain-lainnya, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kemakmuran kita, bukan untuk ketenaran kita, no. Satu saja fokusnya, jadi saksinya Tuhan. Itu aja. Kenapa Tuhan memberikan kuasanya? Karena Tuhan itu hatinya rindu untuk semua orang mendapat keselamatan. Kita jangan lupa, saya jangan lupa bahwa panggilan saya ketika saya dipanggil untuk menerima Tuhan, bertobat, mengenal Tuhan Yesus, dibaptis Roh Kudus adalah menjadi saksi. Jangan lupa, jangan lupa itu, bahwa tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Dan panggilan gereja itu. Panggilan gereja hanya bukan untuk mengumpulkan orang. Panggilan gereja bukan mengumpulkan orang, kumpul-kumpul melakukan kegiatan sosial, melakukan atau mendapat motivasi, bukan. Panggilan gereja bukan itu. Panggilan gereja adalah menjadi saksi Kristus, bukan yang lain-lain. Bagaimana menjadi saksi Kristus? Di Roma 8. Di Roma 8 itu hiduplah oleh Roh Kudus. Menghidupi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh. Itu adalah perjalanan kita menjadi saksi. Hidup oleh Roh Kudus artinya kita ditransformasi, dirubah dari kita yang hidup dengan kekuatan dagingan kita, manusia lama kita, tetapi oleh Roh Kudus kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8, hidup oleh Roh dan bukan oleh daging. Jadi sebagai saksi, mau tidak mau, kita harus tunduk dan mau dipimpin dan hidup di dalam Roh. Bukan tetap stay di dalam kelemahan. Ini yang nanti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bukan dia, aku bermegah di dalam kelemahan, aku kayak gini ya, seperti ini, bukan. Ya. Tapi sebagai saksi Kristus, kita hidup dipimpin oleh Roh. Kita nggak mampu, tetapi Roh Kudus itu yang memampukan. Dunamis itu yang mengerjakan di dalam diri kita, bukan kita, tetapi Roh Kudus itu dengan kuasanya
asal kita tunduk dan kita mau, itu Dia akan memimpin dan mengubah kita. Menjadi saksi Kristus, ya tugas dari Roh Kudus, ya dengan dunamis dan eksosia di 1 Korintus 12. Tugas Roh Kudus itu adalah memperlengkapi orang-orang percayanya. Ya, kita baca di 1 Korintus 12 ayat 4 dan 5. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ayat 5. Dan rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tugas dari Roh Kudus adalah memperlengkapi kita, orang-orang percaya, ketika kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Dia tinggal di dalam hidup kita. Di Roma 8, hiduplah oleh Roh, dirubah oleh Roh Kudus, tidak hidup di dalam kedagingan kita, bertransformasi, mau dipimpin. Yang kedua, 1 Korintus 12, ada banyak karunia. Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia kepada setiap kita. Tidak ada satupun yang tidak diberi. Ya, setiap kita itu ketika Roh Kudus di dalam hidup kita, banyak hal yang Dia kerjakan di dalam hidup kita. Ada banyak karunia-karunia yang diberikan kepada kita. Tujuannya apa? Bukan untuk ketenaran kita, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk nama baik kita, gitu ya. Tadi ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tuhan memperlengkapi setiap kita. Jadi sebagai orang-orang yang percaya, yang menerima Roh Kudus, mustahil dia akan tetap menjadi orang-orang yang acuh tak acuh. Mustahil ketika dia mengatakan aku dipenuhi Roh Kudus, tetapi dia tidak mengerjakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Roh Kudus itu dinamis, dia mengerjakan, ya, dia mengubahkan, dia memberi karunia, dia memperlengkapi dengan satu tujuan saja. Kita ini menjadi saksi-saksinya Tuhan. Setidaknya hidup kita ini ya menjadi saksi, enggak jauh-jauh. Hidup kita ini ketika Roh Kudus di dalam hidup kita, dia mentransformasi dengan kuasanya, mengubahkan kita dari orang yang suka marah-marah, dari orang yang sombong, dari orang yang acuh. Ketika Roh Kudus itu mengingatkan kita dan kita mau, dia mengubahkan. Tidak ada yang mustahil bagi dia ketika satu saja sikap kita berespon dengan benar dan mau diajar, maka kita akan menjadi saksinya. Dia yang memperlengkapi kita. Kalau kita tahu, ya, semua rasulnya, murid-muridnya Tuhan itu dari berbagai macam latar belakang, tetapi ketika Roh Kudus itu ada pada diri mereka, mereka begitu bergairah dan begitu penuh kuasa dan karunia. Bukan dari dirinya sendiri, tetapi oleh Roh Kudus. Dan setiap kita, ini bukan omong kosong gitu ya. Ini bukan satu tulisan saja, tetapi ini adalah benar kalau kita mau menghidupinya. Bahwa Roh Kudus itu memperlengkapi setiap kita sesuai dengan panggilan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan saja untuk setiap kita. Kenali apa yang jadi panggilan Tuhan untuk kita. Setiap kita enggak ada yang nganggur, setiap kita tidak ada yang acuh tak acuh dengan pekerjaan Tuhan. Nah, panggilan gereja termasuk House of Kana ini adalah satu, membawa kabar baik keselamatan itu untuk semua orang. Itu adalah tugas dan panggilan gereja House of Kana dan gereja-gerejanya. Membawa kabar keselamatan. Supaya apa? Orang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus.
dan menjadi saksinya. Kabar baik itu harus disampaikan. Itu panggilan gereja. Gereja siapa? Bukan gedung ini, bukan para pastor saja, tapi di sini semua para pelayan. Harusnya panggilan kita yang pertama adalah membawa kabar keselamatan. Buat saya juga harus diingatkan bahwa panggilan saya tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi membawa kabar keselamatan itu adalah panggilan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dipanggil. Yang kedua, tugas dan panggilan gereja itu memperlengkapi orang-orang percaya untuk menjadi saksinya. Ini adalah tugas dan panggilan gereja. Dan orang-orang yang ada di gereja, ya para pelayan, kita diingatkan bahwa inilah tugas kita. Ya, membawa kabar keselamatan untuk setiap orang. Dan memperlengkapi orang-orang yang datang di gereja, diperlengkapi untuk menjadi saksinya melalui pengajaran, melalui pujian, penyembahan. Ketika Roh Kudus itu ada pada setiap para pelayannya, kuasa Tuhan itu pasti mengerjakan. Tidak ada satu perkataan Tuhan yang tidak disertai oleh kuasa. Ya, kalau kita baca di Lukas, ya, di Lukas 1 ayat 37 ini ngomong tentang power ya. Saya baca di American Standard Version. For no word from God shall be void of power. Tidak ada satupun perkataan Tuhan yang tidak disertai oleh kuasa. Ketika kita sebagai gerejanya, ya, yang sudah disertai oleh kuasa Tuhan, maka yang namanya pertobatan, yang namanya mukjizat itu adalah jadi bagian yang natural di dalam kehidupan kita semua, termasuk gerejanya. Asal tadi, ya, kita semua tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil dan disertai oleh kuasa. Bukan untuk yang lain-lainnya, tetapi menjadi saksinya. Jangan dilupakan tugas kita untuk menjadi saksi Tuhan. Ada 2 di Roma 8, hidup di dalam roh, tidak di dalam keinginan daging, artinya ditransformasi diri kita untuk seturut dengan Roh Kudus, dan itu dimampukan karena tadi kuasa Tuhan tidak terbatas, ada namanya dunamis, ada energi kuasa yang tidak terbatas, itu ada pada diri kita karena Roh Kudus, dan ada hak atau right atau otoritas untuk kita bisa mengalahkan termasuk kuasa-kuasa iblis. Itu adalah bagian hidup kita, dan sadari bahwa itu adalah identitas kita. Nah, yang terakhir di 2 Korintus 4 ayat 7 kita mau baca bahwa apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam kelemahanlah ya kuasa Tuhan itu sempurna, dan aku lebih suka atau bermegah di dalam kelemahanku. 2 Korintus 4 ayat 7 itu adalah tentang bejana tanah liat. Saya baca di 2 Korintus, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita ini semua adalah bejana tanah liat. Dari tanah liat biasa, orang yang biasa, orang yang penuh kelemahan, tetapi yang membedakan adalah apa? Harta yang ada di dalam bejana itu,
itu yang membuat tanah liat itu berharga. Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu adalah harta yang berharga. Kita ini hanya bejana tanah liat saja yang penuh kekurangan, tetapi kita enggak mau tetap stay di dalam kelemahan kita. Tetapi seperti yang tadi dikatakan Rasul Paulus, di dalam kelemahan kuasaku sempurna, ketika kita mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus, mau untuk berubah, mau untuk tunduk dan tidak hidup di dalam kedagingan, mau untuk dibentuk. Harta yang ada di dalam bejana tanah liat itulah yang membuat diri kita itu berguna, berharga untuk menjadi saksinya. Yang terakhir di slide saya, kita ingat tentang amanat agung Tuhan Yesus, kekasih kita, Tuhan kita sebelum naik ke surga. Selain di Kisah Rasul 1 ayat 8 yang memberikan Roh Kudus untuk kita menjadi saksi, di Matius 28 kita tahu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan lupa bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi saksinya, mengabarkan kabar baik ke semua bangsa, mendidik orang-orang untuk menjadi murid Tuhan, untuk dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah tugas kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, sebagai gerejanya, sebagai pelayannya, sebagai orang-orang percaya, bahwa tugas kita adalah untuk mengabarkan kabar baik. Itu dimungkinkan ketika apa? Ketika bejana tanah liat ini mau untuk dibentuk. Ketika bejana tanah liat ini yang penuh banyak kekurangan itu mau untuk hidup di dalam Roh Kudus yang membentuk dan memperlengkapi hidup kita. House of Kana, di dalam perjalanannya kita sudah 8 tahun. Kita diingatkan sebagai gereja dan juga sebagai jemaat dan pelayan di sini bahwa panggilan kita itu adalah menjadi saksi Tuhan. Bahwa panggilan kita sebagai gereja, sebagai orang percaya adalah kita ini harus mengabarkan kabar baik. Kita harus mendidik, kita harus membawa orang-orang untuk diajar, dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan diajar. Ya, itu adalah tugas kita. Tugas kita ketika kita menerima Roh Kudus tidak hanya euforia untuk kita menikmati sensasi, bisa menangis, bisa tertawa, bisa berbahasa roh, menikmati sensasi. Hati kita senang, bahagia, menangis, emosi kita dipuaskan. Panggilan kita, Roh Kudus, diberikan kepada kita. Bukan untuk kita sekedar menikmati sensasi itu, tetapi panggilan kita diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk kita dibentuk, kita untuk hidup tunduk di dalam pimpinan Roh, untuk kita diperlengkapi untuk menjadi saksinya. Itu adalah panggilan kita, tidak menikmati saja sensasi itu sendiri. Sensasi habis itu pulang, selesai, hilang emosinya, hilang sukacitanya, tetapi ketika kita tahu bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia ada dunamis, dia ada eksosia, dan kita hidup sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menerima Roh Kudusnya, untuk mengabarkan kabar baik, dan juga memperlengkapi orang-orang untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah itu jadi panggilan kita
terakhir Mazmur 12 ayat 5. Tergantung kita. Di Mazmur 12 ayat 5. Ini Mazmur Daud ketika terjadi kecurangan terhadap orang-orang lemah, penindasan dan sebagainya. Tuhan ngomong, aku segera bangkit. Ya, dengan lidah kami menang. Next ayat berikutnya 6 ya. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Tuhan memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Siapa yang haus dan lapar akan Tuhan itu akan dipuaskan. Seberapa kita haus dan lapar akan Tuhan, seberapa lapar dan haus kita untuk mengejar Tuhan dan Roh Kudus-Nya, seberapa besar kita menginginkannya, itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang siap. Ya, banyak orang yang perlu keselamatan, tetapi ketika kita orang-orang yang sudah menerima ini hanya menikmati sendiri dengan sensasi, menikmati sendiri emosi itu tanpa kita sadar, kita tahu bahwa panggilannya adalah menjadi saksinya. 2 saja yang penting tadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu adalah Roh Kudus, kuasa Tuhan itu gunanya yang dimanifestasikan oleh kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi bagian hidup kita adalah kita menjadi saksi. Biarlah ini boleh saya diingatkan kembali bahwa panggilan Tuhan bukan lain-lain, hanya mengabarkan kabar baik saja. Membuat orang-orang itu kenal Tuhan, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, diajar jadi murid dan disiapkan ya untuk menjadi orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Itu adalah panggilan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati.